yang dicatatkan kepada dinas. Halo, sobat Gatek. Apa Lagi ataupun sama ada yang tahu sobat tujuan gua di maksud daripada Gatek Serang Official PKB itu sendiri? sama Bang Oman. Dan di sana sudah mulai sih pelatihan. Meskipun gue datangnya telat ya Bang ya. Isi dari PKB ada yang tahu bisa? Pak? Jadi gue tadi sempat kerja dulu dari jam Ada lagi? 8 sampai jam 5. Teman-teman harus berpikir Jadi keras. baru sempat kesini sore ini. Kenapa? Pelatihan udah mulai. Nah sekarang gue Ini suatu sama contoh sobat teman-teman sendiri. habis makan, Dia ngantuk, dari pagi tapi di sini harus berpikir keras. katanya. Karena pada saat di media Gimana Bang perundingan, pelatihan hari ini? Dari Ini awal yang kita persiapan hadapi. sampai sekarang antusias dari peserta kita. Ya, ini kenyataan. antusias dari Teman-teman ada yang peserta pernah berunding PKB? untuk hari ini cukup bagus Entah di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. dan peserta pun dari Biasa trik ada yang memainkan dari seperti itu. Serang itu dari tangan Itu daripada strategi Bandung, juga. Bogor, Kerawang, Perut dikit nyangin, Bekasi, dikasih semua ruangan antusias adem. mereka hadir untuk pulang ingin siapin mengetahui amplop. apa sih tata Selesai, cara tanda tangan, pembentukan laporan. PKB. Nah, tema hari ini itu adalah Kalau baik hasil tata PKB, cara pembentukan bersyukurlah. Kalau nggak baik, Ya, sebenarnya memang Tunggu aja penting lah, banget ya yang namanya PKB ini dalam sebuah perusahaan, apalagi yang ada serikatnya gitu. karena di pundak-pundak teman-teman mengatur semua, sebuah harapan daripada sistem anggota kalian. yang memang PKB itu sih kalau bagusnya di atas undang-undang ya Pak. betul. Kalau masih sama Bagaimana undang-undang, kualitas nggak usah. daripada karyawan di sana, perusahaan di sana? Masih mending pakai undang-undang. Teman-teman. Iya kan. Kan seperti itu. Gitu. Jadi Kalau tawar-menawar udah di nggak hal aneh. tim Gatek ini pun memang kita selalu Yang penting kita main di bahwa rata-rata air. teman-teman pengurus itu harus segera membentuk PKB bagi yang belum ada, bukan begitu Paham nggak? ya, supaya nanti ada Bagaimana permasalahan bisa mengadopsi tinggal buka teman-teman PKB semua? masalahnya apa disitulah penyelesaian. Kalau Bukan begitu, kebijakan Bang? pro dan Betul, kontra betul. itu biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi banyak yang Nanti pro, kita banyak yang ikuti kontranya. terus perjalanan dari pelatihan hari ini. Ya Kita kan? sekarang di hotel Madu. Ya, Mahadria di Serang, tepatnya di depan alun-alun Pro dan Kota kontra Serang. biasa itu Tetap siapa? ikuti kami di channel Gatek Serang Office ya. Karena saat dilakukan pelatihan, tidak hanya duduk manis besok ditanya lupa lagi. Memang idealnya itu kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat hari ini. Karena saya pun berawal dari tidak mengerti, tidak bisa, tidak paham. Tapi bagaimana saya bisa beradaptasi, memotivasi diri kita bahwa saya harus berubah untuk mendapatkan perubahan terhadap orang lain. Nah inilah beratnya kita. Pada saat kita ditunjuk, di sana ada hak dan kewajiban yang berjalan di kepengurusan. Nah teman-teman fungsinya, karena saya akuin pengurus itu punya tanggung jawab moral. Lain kalau orang memang yang pengen hidup di organisasi. Jangan sampai Gartek seperti itu. Gartek harus mempunyai citra yang berbeda. Gartek harus hadir dengan wajah lagi atau nggak kedinginan Siap kan? Iyalah. Apa materi yang udah disampaikan? Materi yang disampaikan tata cara pembuatan dan perubahan PKB. Boleh. Semangat berarti. mereka aplikasikan di lapangan dan dokumen gitu. Terima kasih. Dulu Pak. Mentang-mentang ketuanya lu sombong. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan dong. Sirik apa tuh Pak? Besar. Enak banget ini. 50.000 ya Teh Ida? Iya, enggak. Ntar kembali 20.000 aja. Itu 2 kali, Roy. Nggak ada capeknya dong, 2 kali dong. Kalau yang depannya orang tua nggak mau dipijit nggak apa-apa diginiin aja. Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3. Artinya masih ada 2,5 ayat. Ya kan? Waktu 5 menit pergunakan sebaik-baiknya. Kalau terjadi kesepakatan bikin berita acara atau kesepakatannya, kalau tidak ada nanti kita buat. Oke? Bahwa ketika kita membayar upah mandor, misalkan dengan perbedaan dengan operator itu kesenjangan kan sangat jauh.
Karena yang menghasilkan produksi itu adalah buruhnya itu sendiri atau pekerjanya itu sendiri. Operatornya itu sendiri. Masa yang mengawasi itu mungkin ada penambahan, kan itu misalkan. Tetapi yang mempekerjakan itu yang mempunyai misalkan hasil itu nggak ada penambahan, bahkan nggak begitu baik. Di kami sih pengalaman saya pribadi sini ya, memang ada perbedaan gaji antara mandor, operator sama yang kontrak. Dikemasnya beda, jadi mereka itu masuknya ke gaji yang lain-lain gitu. Ya, jadi orang nggak bisa melihat jelas, karena pertanggungjawaban mereka juga beda sama operator. Kalau itu jelas, karena di dalam kapasitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu juga diatur dalam kapasitas skala upah. Jadi itu nggak menjadi persoalan dasarnya. Tetap Tingkat risikonya kita lihat dari jabatan non-selon, operator, mandor. Kita lihat di situ. Nih seumpama ibu sebagai operator atau pengawas lah ya, mau disamakan dengan operator. Kita cari jalan terbaik ya. Kalau kalian minta yang terlalu besar ke kita, ya apa? Bukan minta terlalu besar, Pak. Iya. Ya, maksudnya ini kan dari tingkatan non eselon itu ada peningkatan, alhamdulillah ya. Terima kasih. 500, terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, cuman kan ya saya garis bawah ini yang di operator. Kenapa operator ini nggak ada peningkatan gitu kan? Cuman itu doang. Kalau yang lain saya rasa Aman ya. ya kita juga sudah adalah gitu kan. Iya aja tanggung amat. Kayak ragu-ragu banget. Iya Pak, diskusi Nah, ke DPC, DPC, DPP. DPC, DPP. Dari uang itu yang akan kita olah oleh DPP sebagai organisasi untuk bagaimana bisa membuat sebuah kegiatan untuk mencerdaskan anggota. Karena distribusi iuran itu adalah melalui DPC, kemudian DPC kepada DPP. Kalau di daerah itu sudah ada DPC, tapi kalau di daerah belum ada DPC, dalam binaan DPP berarti PKPK. Jadi dalam situasi apapun harus siap kita sebenarnya. Pas halus. Ya, jangan merasa dikorbankan, kita merasa bersalah. Padahal kita akan menyiapkan regenerasi selanjutnya. Narasumber Rakernas jadi ya Pak? Saya karena Pak Sampar kan minta pengen Pak Sedian, Pak Sampar itu curhat tadi pengen jadi narasumber nasional, jangan di kelas di level daerah aja Pak. Ya sudah, saya delegasikan, nggak apa-apa saya ngalah demi Pak Sampar. Jadi nanti seperti kegiatan Rakernas Pak Sampar juga akan lanjut dengan materi yang berbeda ya. Dan juga kita ucapkan juga terima kasih yang Mau debat ya? Baik, sobat Gartex, kita sedang berada bersama 3 pendekar Gartex. Ada Pak Trisnur sebagai Sekjen DPP Gartex, ada Kanda Faisal, Ketua DPC Gartex Serang, dan Mas Tri Pamungkas, Ketua Konsolidasi di DPP Gartex, sekaligus Ketua DPC Gartex Tangerang. Nah, berkaitan dengan pelatihan PKB hari ini, mohon komentar dari masing-masing. Pertama dari Pak Sekjen dulu, apa sih Pak harapan dari pelatihan PKB untuk teman-teman anggota Gartex? Ya. Terima kasih Mas Opan. Jadi harapan DPP terkait pelatihan ini, karena tema ini sebenarnya kan pelatihan bagaimana karena pembuatan ada perubahan-perubahan regulasi yang terjadi di dunia perburuan sekarang ini. Makanya penting sekali kita membekali anggota kita terutama di PKPK yang biasa berunding PKB, tim runding di perusahaan, bagaimana membekali teknik-teknik dalam melakukan perundingan PKB, perubahan penyesuaian dengan regulasi yang ada agar mereka tidak gagap ketika melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Karena apapun ceritanya ketika banyak regulasi sudah berubah, terutama menyikapi Omnibus Law ini, di mana perusahaan selalu menginginkan PKB harus dengan Omnibus Law. Sementara dari serikat PKB tanpa Omnibus Law. Nah, teknik-teknik ini kemarin sudah disampaikan oleh para narasumber, baik dari Pak Faisal, Pak Tri Pamungkas, dan satunya Pak Saparudin. Itu cukup bagus sekali. Mudah-mudahan
peserta yang hadir di sini bisa menyerap, kemudian mengimplementasikan dalam perundingan sehingga bisa berdampak luas dan bermanfaat bagi anggota di perusahaan masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya dari Kanda Faisal, bagaimana tanggapan untuk pelatihan 2 hari ini Pak? Ya, baik, terima kasih, dan yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada DPP Gartek yang telah melaksanakan kegiatan ini, di mana kami di daerah sebagai pelaksana atas program ini, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, peserta juga antusias, di mana baik teori maupun praktek di dalam simulasi di dalam pelatihan PKB ini, alhamdulillah peserta mudah-mudahan nanti bisa menerapkan di perusahaan masing-masing, dan kegiatan seperti ini harapan kami juga terus berlanjut agar teman-teman kita baik pengurus maupun anggota bisa siap di dalam melakukan sebuah pembuatan PKB maupun perubahan PKB, di mana Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sangat diutamakan oleh perusahaan untuk diberlakukan. Karena itu mungkin dengan pelatihan ini ada strategi-strategi agar teman-teman kita juga bisa mempertahankan PKB yang sudah lebih baik daripada undang-undang yang saat ini berlaku. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kanda Faisal atas komentarnya. Selanjutnya dari Mas Tri Pamungkas sebagai ketua konsolidasi. Sebenarnya tujuan atau goalnya diadakan pelatihan ini apa sih Mas Tri? Ya, terima kasih Mas Opan juga menyapa ya kawan-kawan Gartek senasional. Gartek cerdas, berani, militan. Tentu salah satu pemateri saya yang mengawal teman-teman dari kemarin sampai hari ini merasa sangat bangga melihat kawan-kawan dengan antusias, dengan semangat datang dari daerah dengan melibatkan dari Bandung, dari Bekasi, dari Karawang, dari Bogor, DKI Jakarta, Serang, Tangerang maupun daerah yang lain, semua mengikuti kegiatan dengan baik, dengan fokus, karena memang kegiatan ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk teman-teman sebagai bekal nanti di daerah masing-masing atau di perusahaan masing-masing dalam konteks bagaimana menyusun PKB yang baru atau perubahan agar tidak terfokus lagi kepada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 maupun turunannya, sehingga ada manfaat yang luar biasa dari teman-teman di tingkat pabrik dengan hadirnya Gartek, dengan program yang disokong oleh salah satunya CNV Internasional dari funding kita di Belanda ya Pak Sekjen ya, luar biasa, dan program-program yang dikeluarkan dari DPP Federasi sangat bermanfaat bagi kami di daerah. Tentu selaku ketua konsolidasi kami sangat berharap muncul nanti kader-kader baru bukan lagi menjadi peserta. Jadi 6 bulan atau 1 tahun ke depan, yang hari ini sebagai peserta 6 bulan atau 1 tahun ke depan teman-teman sudah bisa menjadi fasilitator. Itu goalnya. Jadi tidak terputus dari kita-kita, Pak Sekjen, Pak Sapar, Pak Faisal atau saya sendiri yang selama ini mengawal atau menemani teman-teman sebagai fasilitator, tapi kami akan memunculkan kader-kader baru yang mumpuni, berkualitas, sehingga Gartek itu tetap bisa bersaing. Gartek bisa bersaing di kancah perburuhan nasional, apalagi industri ini sudah sangat menantang ya. Banyak isu-isu relokasi, penutupan perusahaan, PHK, ini kan menjadi tantangan buat kami juga Serikat Buruh yang sangat intens di sektor TGSN. Mungkin itu Mas Topan dan teman-teman Gartek senasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, terima kasih Pak Tri Pamungkas atas masukannya, dan ada tambahan dari Pak Sekjen Pak. Ya, terakhir dari saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada CNV Internasional yang selama ini selalu mendukung, mensupport semua kegiatan Gartek dari capacity building maupun lobby dan lain-lain. Mungkin tanpa dukungan dari CNV Internasional kita
tidak bisa melakukan ini secara maksimal. Sekali lagi terima kasih kepada CNV Nasional. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Tri Pamungkas, Pak Faisal, semoga sehat selalu. Amin, amin. Oke, Sobat Getek, sekarang saya sedang bersama salah satu peserta dari training tata cara pembuatan dan pembunuhan PKB, yaitu Mbak Dini dari mana? Dari Kerawang. Oh, dari Karawang, PT Cangsin ya? Iya. Oh, dari Karawang PT Cangsin. Oke, Mbak Dini, boleh dong sedikit saya tanya bagaimana sebagai peserta mengikuti pelatihan selama 2 hari ini terkait tata cara pembuatan dan perubahan PKB. Silakan. Menurut pandangan saya pribadi, untuk pelatihan dari tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni 2022 ini, untuk tata cara pembuatan dan perubahan PKB ini sangat menarik buat saya pribadi dan menambah ilmu juga wawasan. Harapannya setelah hasil training pelatihan ini saya akan aplikasikan ke VK saya, terutama di VT Cangsin, karena ini sangat penting sekali, dan harapannya juga untuk kedepannya pelatihan ini tidak berhenti, dan saya berharap untuk selanjutnya menjadi trainer, dan harapannya untuk di Gartek sendiri lebih berkembang lagi, khususnya di KSBSI, supaya anggota ataupun pengurus bisa mempunyai lebih semangat lagi untuk belajar tata cara pembuatan dan perubahan PKB tersebut. Oke, terima kasih Mbak Dini, luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan di perusahaan masing-masing, maupun bisa tadi harapannya bisa menjadi trainer untuk teman-teman Gartex baik di daerah maupun di nasional. Semangat Mbak Dini, sehat selalu. Semangat, iya, sama-sama. Gartex, cerdas, berani,